Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Guru dan teman-teman. Hari ini saya ingin mempresentasikan proyek 4 saya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Richie Daniel dari 9 Conviction Absen 31. Tema hidup berdaya berbagi makna. Agama, doa, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami memuji dan memuliakan namamu yang kudus. Engkau adalah sumber kehidupan, terang dalam setiap hari, kasih yang tak pernah berakhir, dan keluarga yang selalu dukung saling sesama. Segala ciptaan menyatakan kebaikanmu. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas kehidupan, kesehatan, keluarga, dan setiap berkat yang sering kami terima tanpa kami sadari. Dalam suka maupun duka, Engkau selalu menyertai langkah kami, hidup kami, dan untuk itu kami bersyukur kepadamu. Kini dengan rendah hati, keluarga kami menyampaikan permohonan kami kepadamu. Ya Tuhan, kuatkanlah iman keluarga kami, bimbinglah setiap langkah hidup kami, dan berilah kami hati yang setia untuk melakukan kehendak-Mu. Berkatilah kami dan orang-orang yang kami sayangi agar kami selalu hidup dalam damai kasih dan pengharapan. Amin. Renungan, kebersamaan itu indah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah benar-benar hidup sendiri sejak lahir. Hingga akhir hidupnya, manusia selalu membutuhkan orang lain, keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitas menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup kita. Hal ini ditegaskan dalam kitab suci. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Pengkhotbah 4 ayat 9. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kebersamaan membawa kekuatan dan berkat yang tidak kita dapatkan saat berjalan sendirian. Seringkali kita merasa lebih kuat ketika tidak menghadapi masalah seorang diri. Saat kita jatuh dan lemah, kehadiran orang lain mampu mengangkat dan meneguhkan kita. Firman Tuhan melanjutkan, karena jika mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Pengkhotbah 4 ayat 10. Sebuah perhatian kecil, kata penghiburan atau kesedihan untuk mendengarkan dapat menjadi wujud kasih yang nyata. Kebersamaan membuat beban hidup terasa lebih ringan dan sukacita menjadi lebih besar ketika dibagikan. Namun kebersamaan tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Perbedaan pendapat, karakter, dan latar belakang sering memicu konflik. Disinilah kebersamaan mengajarkan kita untuk belajar sabar, saling mengerti, dan mengampuni. Rasul Paulus menasihatkan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam kasih persaudaraan. Roma 12 ayat 10. Ayat ini mengajak kita untuk mengutamakan kasih dalam relasi, bukan ego pribadi. Dalam kehidupan iman, kebersamaan menjadi sarana untuk saling menguatkan. Kita dipanggil untuk hidup sebagai satu tubuh yang saling melengkapi. Dengan kebersamaan, kita belajar untuk bersukacita bersama dan menangis bersama, seperti yang tertulis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Roma 12 ayat 15. Akhirnya, marilah kita mensyukuri dan menjaga kebersamaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Melalui kebersamaan kasih, Tuhan dapat dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, karena sesungguhnya kebersamaan itu indah dan di dalamnya hidup kita menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, bahasa Indonesia. Sinopsis, Daniel dan Fu berselisih karena perbedaan gaya bermain game. Daniel cenderung bermain cepat, agresif, dan berambisi menang. Sementara Fu memilih bermain lebih santai, hati-hati, dan penuh perhitungan. Perbedaan ini memicu emosi, kesalahpahaman, dan membuat suasana tim menjadi canggung. Setelah melalui pertengkaran dan diskusi terbuka, mereka menyadari bahwa masalah sebenarnya bukan pada siapa yang benar, melainkan kurangnya komunikasi dan saling menghargai. Dengan belajar bekerja sama dan memahami peran masing-masing, Daniel dan Fu akhirnya dapat bermain kembali dengan kompak, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan dalam persahabatan mereka. Kata sifat, Daniel pemain agresif, cepat, mudah emosi. Kata konotasi, tangan kanan, orang kepercayaan. Latar, tempat di sekolah, waktu sore, suasana tegang. Naskah itu link naskahnya. TK ini adalah tempat biasanya kami kayak di tempat nongkrongnya mereka gitu, main game. Selanjutnya, SBK, ini videonya. Cari tahu tentangmu, tanggal tahun lahirmu, ku pelajari rasi bintang dan pribadimu, tokoh kartun favoritmu, hubungan kedengaranmu, telusuri di titik mana kita akan bertemu.
tak tahu. Satu lagi susah. Betapa aku yakin kita berdua bisa menyatu. Terima kasih. Terima kasih. Itulah video SBK kami. Kami menyanyikan lagu Labirin tuh dari penyanyi Tulus. Selanjutnya adalah BK, berantem dengan teman gara-gara beda cara main. Tantangan paling sulit adalah harus membuat cerita dengan 1600 kata. Karena butuh waktu yang lama untuk membuat cerita dengan 1600 kata. Dan cara saya menghadapinya adalah saya menceritakan semuanya dari awal terjadinya pertemanan sampai selesai biar panjang. Daya juang agar saya bisa lebih semangat lagi dalam mengerjakan proyek-proyek yang diberikan. Selanjutnya adalah pelajaran PJOK. Sejarah basket. Bola basket diciptakan pada Desember 1891 oleh Dr. James Naismith, seorang instruktur pendidikan jasmani di YMCA Springfield, Massachusetts, AS Amerika Serikat sebagai olahraga dalam ruangan musim dingin. Menggunakan keranjang persik dan bola sepak, permainan ini berkembang cepat secara global, melahirkan NBA pada 1946 dan masuk Indonesia pada 1920-an melalui komunitas perantau. Pengertian basket. Bola basket adalah cabang olahraga permainan bola besar yang dimainkan oleh dua tim beranggotakan masing-masing 5 orang. Tujuan utamanya adalah mencetak poin dengan memasukkan bola ke dalam keranjang atau ring lawan, serta mencegah lawan mencetak poin dengan cara mengoper, menggiring, dan menembak. Permainan ini mengandalkan kecepatan, kerjasama tim, dan kelincahan. Sering dimainkan di dalam ruangan. Teknik dasar bola basket: dribbling, menggiring, passing, mengoper, shooting, menembak, pivot, berputar, dan rebound, mengambil bola pantul. Ini videonya. Selanjutnya adalah IPA dan Inggris. Ini adalah link LKPD IPA saya. Inggris. A volleyball court model is created to demonstrate the use of a simple electrical circuit in daily life. The model is made using cardboard as the base, string as the net, and 2 LED lamps as lighting. The line of the volleyball court are drawn using marker to represent a real volleyball court. The electrical circuit is arranged in a simple series circuit. The LED lamps are connected to a battery and a switch. When the switch is turned on, electrical energy is transferred from the battery to the LED lamps, and light is produced. This model is used to show how electrical energy can be applied safely and effectively as lighting for sport, facility, and everyday life. Selanjutnya adalah IPS. Di IPS ini saya memilih SDG S14, ekosistem laut. Permasalahan 1. Web 1. Terjadi pencemaran laut akibat meningkatnya sampah laut, terutama sampah plastik. Masyarakat, nelayan, pemerintah, dan biota laut perairan Indonesia, terutama wilayah pesisir dan laut, terjadi hingga saat ini. Pengelolaan sampah yang buruk dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Sampah dari darat masuk ke laut melalui sungai dan wilayah pesisir. Permasalahan website 2. Terjadi pencemaran laut akibat logam berat di perairan Laut Sangihe. Perusahaan pertambangan, masyarakat pesisir, nelayan, dan biota laut. Laut Sangihe, Sulawesi Utara. Terjadi hingga saat ini aktivitas pertambangan yang mencemari laut dengan limbah logam berat. Limbah pertambangan masuk ke laut dan mencemari perairan sekitar. Pertanyaan analisis. 1. Tantangan utama Indonesia dalam mencapai SDG 14 adalah pencemaran laut yang berasal dari aktivitas manusia seperti sampah plastik dan limbah berbahaya. Pencemaran ini sulit dikendalikan karena pengelolaan sampah yang belum optimal dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan laut. Website 1 membahas permasalahan pencemaran laut yang disebabkan oleh sampah plastik dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Sementara itu, website 2 membahas pencemaran laut akibat logam berat yang berasal dari aktivitas pertambangan. Meskipun sumber pencemarannya berbeda, kedua website sama-sama menunjukkan bahwa aktivitas manusia menjadi penyebab utama rusaknya ekosistem laut di Indonesia. Pertanyaan analisis 3. Peran pribadi yang dapat saya lakukan adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membuang dan memilah sampah dengan benar, serta menjaga kebersihan lingkungan di rumah dan sekolah. Selain itu, saya juga dapat ikut serta dalam kegiatan peduli lingkungan sebagai bentuk kontribusi nyata untuk mengurangi pencemaran laut. Kesimpulan, kerusakan ekosistem laut di Indonesia terjadi akibat berbagai bentuk pencemaran yang berasal dari aktivitas manusia, seperti sampah plastik dan limbah logam berat. Permasalahan ini mengancam kelestarian sumber daya laut serta keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, upaya menjaga laut perlu dilakukan secara bersama-sama melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pengelolaan lingkungan yang lebih baik,
serta dukungan terhadap program pelestarian laut sebagai peran pribadi. Saya dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membuang dan memilah sampah dengan benar, serta menjaga kebersihan lingkungan di rumah dan sekolah agar tujuan SDG 14 ekosistem laut dapat tercapai. Selanjutnya adalah PPKN. 1. Manggokal Holi adalah tradisi suku Batak Toba untuk membongkar makam leluhur, membersihkan dan memindahkan tulang belulang. Holi-holi ke Tugu, makam permanen mewah yang lebih tinggi. Ritual sakral ini bertujuan menghormati leluhur, mempererat persaudaraan, dan menegaskan status sosial marga. Prosesi ini melibatkan adat besar, seringkali makan waktu berhari-hari. 2. Manggokal Holi termasuk kearifan lokal tangible karena dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur fisik yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung seperti tulang belulang leluhur, makam atau tugu marga, ulos adat, serta alat musik tradisional gondang. Manggokal Holi juga termasuk kearifan lokal intangible karena mengandung nilai-nilai non-fisik seperti penghormatan kepada leluhur, kebersamaan keluarga, kepercayaan adat, doa, serta makna spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. 3. Peran Manggokal Holi dalam mewujudkan harmonisasi sosial masyarakat daerah. 1. Memperkuat kebersamaan, solidaritas, persiapan dan penyajian makanan seperti daging, ikan, dan hidangan adat dilakukan gotong royong. Proses ini menyatukan keluarga besar dan kerabat lintas marga. 2. Media rekonsiliasi dan silaturahmi. Jamuan malam bersama menjadi ruang alami untuk menyapa, berdamai, dan memperbaiki hubungan yang renggang tanpa konfrontasi. 3. Simbol penghormatan leluhur. Hidangan disiapkan dengan tata cara adat sebagai wujud hormat kepada leluhur, menegaskan kesinambungan nilai dan keidentitas komunitas. 4. Kontribusi. 1. Mempererat ikatan keluarga dan warga. Seluruh keturunan berkumpul, saling mengenal dan memperkuat rasa satu asal-usul. 2. Menjaga keharmonisan sosial. Pertemuan besar ini menjadi sarana silaturahmi, komunikasi, dan meredakan konflik antara anggota keluarga. 3. Menegaskan struktur dan nilai adat. Peran hulu dengan tubuh dan buru dijalankan sesuai adat sehingga tercipta keteraturan dan saling menghormati. Selanjutnya adalah matematika. Diketahui luas area sama dengan 750 meter persegi. Curah hujan sama dengan 10 mm. Jumlah sumur sama dengan 10. R sama dengan 0,35 meter. T sama dengan 1,8 meter. Ditanya volume air hujan yang tidak tertampung. Penyelesaian. Volume air hujan 750 dikali 10 sama dengan 7.500 liter. Volume satu sumur sama dengan V sama dengan Pi dikali R dikali T. V sama dengan 22/7 dikali 0,35 persegi dikali 1,8. Volume sama dengan 0,693 meter kubik sama dengan 693 liter. Volume 10 sumur 10 dikali 693 sama dengan 6.930 liter. Air yang tidak tertampung 7.500 dikurang air yang tidak tertampung yaitu 6.930 sama dengan 570 liter. Jawaban volume air hujan yang tidak tertampung adalah 570 liter. Selanjutnya adalah PKT. 1. Nilai kompetens. Dalam mengerjakan proyek PAT secara mandiri, nilai kompensasi sangat terasa karena saya harus mengatur waktu, mencari informasi sendiri, dan memahami materi tanpa bertanggung pada orang lain. Proyek ini melatih saya untuk berpikir kritis, teliti, dan bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan saya sendiri. Melalui proses ini, saya belajar untuk mengembangkan kemampuan diri dan berusaha memberikan hasil yang terbaik. 2. Nilai compassion. Dalam mengerjakan proyek PAT secara mandiri, nilai kepedulian tetap muncul melalui sikap jujur dan bertanggung jawab terhadap proses belajar saya sendiri. Saya berusaha mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh tanpa menyontek atau bergantung pada orang lain. Selain itu, melalui proyek ini saya menjadi lebih peka terhadap dampak dari materi yang dipelajari terhadap kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. Hal ini menumbuhkan kesadaran untuk tidak hanya mementingkan hasil akhir, tetapi juga nilai moral dan kepedulian terhadap sesama sesuai dengan semangat CC5+. Kesimpulan, saya berbagi makna dengan membantu orang lain melalui pemanfaatan kekuatan diri yang saya miliki, seperti kemampuan bertanggung jawab, disiplin, dan kemauan untuk belajar. Kekuatan tersebut saya gunakan dengan cara menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh, membantu teman ketika mereka membutuhkan bantuan, serta membagikan pengetahuan dan pengalaman yang saya peroleh selama mengerjakan proyek ini. Dengan memanfaatkan potensi diri secara positif, saya dapat memberi manfaat bagi orang lain yang sekaligus mengembangkan diri saya dan menjadi lebih pribadi yang lebih peduli dan berguna. Sekian itu presentasi dari proyek PAT saya. Saya Richie Daniel mengucapkan terima kasih sebesar-besar.